Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan yang tergabung dalam mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Kali ini di pertemuan kita yang ke-12 ini kita akan membahas tentang Manajemen Laboratorium IPA. Kalau di pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang Manajemen Laboratorium Komputer. Kali ini kita akan membahas tentang Manajemen Laboratorium IPA. Pengantar, laboratorium IPA dan jenis peralatannya merupakan sarana dan prasarana penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Dikemukakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 Ayat 2 serta Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 2 bahwa Pasal 42 Ayat 2 setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium. Ini yang kita bahas. Ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Pasal 43 Ayat 1 Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam atau IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Kemudian pasal 2-nya, ayat 2-nya maksud saya, standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik. Kemudian kita akan bahas tentang fungsi laboratorium sebagai tempat proses pembelajaran. Kegiatan laboratorium atau praktikum akan memberikan peran yang sangat besar terutama dalam 1. Membangun pemahaman konsep, verifikasi atau pembuktian kebenaran konsep, menumbuhkan keterampilan proses, keterampilan dasar bekerja ilmiah, serta efektif siswa, menumbuhkan rasa suka dan motivasi terhadap pelajaran yang dipelajari, melatih kemampuan psikomotor. Kemudian fungsi laboratorium IPA secara umum adalah untuk menggambarkan konsep-konsep IPA yang abstrak, mengembangkan konsep dan prinsip IPA, mengembangkan keterampilan proses sains atau IPA, sarana pendidikan untuk pelatihan, membangun dan mengembangkan rasa ingin tahu atau kuriositas tentang alam lingkungan. Peranan laboratorium IPA dalam pembelajaran adalah menumbuhkan dan mengembangkan: pertama, keterampilan dalam pengamatan, pengukuran, dan pengumpulan data, kemampuan menyusun data dan menganalisis serta menafsirkan hasil pengamatan, kemampuan menarik kesimpulan secara logis berdasarkan hasil eksperimen pengembangan, mengembangkan model dan menyusun teori, kemampuan mengkomunikasikan secara jelas dan lengkap hasil-hasil percobaan, keterampilan merancang percobaan, urutan kerja, dan pelaksanaan, keterampilan dalam memilih dan mempersiapkan peralatan dan bahan untuk percobaan, keterampilan dalam menggunakan peralatan dan bahan, kedisiplinan dalam mematuhi aturan dan tata tertib demi keselamatan kerja. Kemudian sarana dan prasarana laboratorium. Pertama, ruang laboratorium. Ruangannya sendiri harus ada. Fasilitas laboratorium. Fasilitasnya seperti instalasi air,
instalasi jaringan listrik, saluran gas, lemari asap, dan sebagainya. Alat-alat laboratorium, pH meter, mikroskop, neraca, dan lain sebagainya. Zat atau bahan kimia, asam fluorida, amonia, ether, oksigen, dan lain sebagainya. Ruang laboratorium, bentuk ukuran denah atau tata letak fasilitas dalam setiap ruangan ini dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat berjalan dengan baik dan nyaman. Ini contoh gambar dari ruang laboratorium. Kemudian ini keterangannya. A, itu ada ruang administrasi dan persiapan alat bahan, meja kepala lab A1, ada lemari buku, ruang penyimpanan alat dan bahan yang ruang B ini, ya, ini. Meja persiapan alat, meja tempat komputer, lemari penyimpanan alat dan bahan. Kemudian yang C, kita lihat. Yang C itu adalah ruang pelaksanaan praktikum. Ada banyak meja dan siswanya itu. Meja tempat tas D, E, lemari penyimpanan alat bahan. Kemudian F, meja tempat wastafel. G, meja guru instruktur di depan itu. H itu ada panahnya, lemari asam. I, meja praktek siswa, ada di situ ada 6 di gambar, bisa lebih atau bisa dikurangi. C, papan tulis. Kemudian 1, pintu masuk, 2, pintu keluar, jadi dibedakan pintu masuk dan pintu keluar. 3, pintu ruang administrasi. 4, pintu ruang penyimpanan alat. 3, pintu administrasi, 4, penyimpanan alat. Kemudian ruang praktikum. Ruang praktikum merupakan bagian utama dari sebuah laboratorium sekolah. Ini ruang utamanya di ruang praktikum. Ruang praktikum ini ada instalasi listriknya, instalasi air, fasilitas meubilir, papan tulis, layar untuk OHP, ventilasi udara, pintu masuk, pintu yang berhubungan langsung dengan ruang penyimpanan dan ruang guru, kotak P3K, fasilitas pemadam kebakaran. Kemudian C, ruang administrasi persiapan. Ini ada kursi dan meja untuk melakukan pengadministrasian, perawatan dan persiapan kegiatan laboratorium, lemari untuk rak alat, loket peminjam alat. Kemudian buku perangkat administrasi meliputi buku inventaris, kartu stok, kartu permintaan, peminjaman alat atau bahan, buku catatan harian, kartu alat, bahannya rusak, kartu reparasi, format label. Buku lainnya melengkapi perangkat administrasi, yaitu ada daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS, program semester, kegiatan laboratorium, jadwal kegiatan laboratorium. Kemudian ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan di laboratorium dapat juga disebut dengan ruang atau gudang laboratorium. Ruang penyimpanan di laboratorium dapat juga disebut dengan gudang laboratorium. Ruang yang disediakan khusus untuk menyimpan alat-alat dan bahan yang sedang tidak digunakan. Ruang penyimpanan terdapat di dalam laboratorium di sebelah dalam ruang persiapan. Kemudian instalasi gas.
Instalasi gas di laboratorium dibutuhkan untuk percobaan-percobaan yang menggunakan kompor atau pemanas bensin seperti untuk memanaskan air dan sebagainya. Instalasi gas di laboratorium dapat dibuat dengan menggunakan tabung gas LPG. Penyaluran gas ke kompor pemanas melalui pipa instalasi gas yang dapat dipasang pada dinding atau lantai kompor pemanas. Kemudian organisasi laboratorium IPA. Ada kepala sekolah, kemudian yang kedua kepala laboratorium, yang ketiga laboran, dan yang kemudian nah ini tentang jawabnya masing-masing ya. Kemudian keamanan kerja dan tata tertib laboratorium. Keamanan kerja di laboratorium ini perlu diperhatikan. Kemudian pengenalan jenis bahaya di laboratorium, ada keracunan, iritasi, luka kulit, luka bakar. Kemudian yang C ini ada simbol-simbol bahan kimia berbahaya. Kita lihat, nah, ini simbol-simbol berbahaya. Kita lihat bahan beracun, peringatan dengan bahaya, bahaya mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan beracun, bahan kimia keras, peringatan bahan radioaktif, tegangan tinggi, tali yang dapat putus, sinar laser, peringatan elektro, dan lain sebagainya. Ini simbol-simbol yang ada di laboratorium. Kegiatan laboratorium dapat menimbulkan kecelakaan. Banyak peralatan yang tidak diperlukan pada meja praktikum, mengarahkan tabung reaksi yang sedang dipanaskan ke badan, melubangi sumber karet tanpa dibasahi dahulu, masukkan pipa kaca ke dalam sumbat karet tanpa menggunakan lap, memindahkan zat ke tombol perekat bermulut kecil tanpa menggunakan corong. Tata tertib laboratorium ini sangat penting. Tata tertib umum menyangkut hal-hal umum sebagaimana berlaku di setiap laboratorium, tujuan untuk melindungi pengguna laboratorium dan kepentingan umum. Seharusnya tata tertib umum ditulis dengan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah terbaca. Tata tertib khusus biasanya diberlakukan khusus, misalnya untuk para pengguna laboratorium dari luar atau yang menyangkut laboratorium dengan spesifikasi khusus, seperti laboratorium memiliki ruang steril atau ruang gelap. Tata tertib laboratorium IPA secara umum: 1. Siswa tidak dibenarkan masuk ke lab tanpa izin guru pembimbing. Siswa masuk laboratorium tidak dibenarkan memakai sepatu. Siswa masuk laboratorium tidak dibenarkan bawa makanan. Siswa diwajibkan menempati tempat yang sudah ditentukan sesuai kelompok kerja. Alat dan bahan yang digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum. Jika ada alat-alat yang rusak, siswa segera melapor kepada guru pembimbing. Jika terjadi kecelakaan dalam praktikum, segera melaporkan kepada guru pembimbing. Setelah melakukan praktikum, siswa harus mengembalikan alat bahan ke tempat semula. Laboratorium harus dalam keadaan bersih setelah selesai kegiatan. Kerusakan atau kehilangan alat terjadi akibat kelalaian siswa atau kelompok kerjanya harus menggantinya. Siswa yang tidak mengindahkan tata tertib dapat diberi sanksi. Kemudian penyebab kecelakaan laboratorium: kurangnya pengetahuan, kurangnya instruksi, kekeliruan dalam merencanakan, kurang cermat atau tepat dalam merangkai alat, kurang baiknya pengaman, pelindung bahan maupun alat pengamanannya, tidak dipatuhinya instruksi atau tata tertib, tidak cermat dan teledor dalam melakukan percobaan. Kemudian upaya pencegahan yang dilakukan: mendesain tempat kerja secara serapi mungkin. Setiap praktikan yang menggunakan lab harus tahu persis tempat dan cara penggunaan perlengkapan darurat, pemadam kebakaran, dan kunci mata. Gunakan alat atau tabir pelindung yang sesuai
dan tepat dalam melakukan percobaan, meneliti jika kemungkinan timbul bahaya dalam percobaan yang dilakukan, memberikan tanda peringatan yang jelas di setiap alat, membuang bahan buangan pada tempat khusus, menjaga agar suasana praktik tenang dan tetap waspada. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon untuk mahasiswa supaya meresum, ditulis di kertas, kemudian difoto dan diupload di WA saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.